manis, disatuin. Nah. Oleh-oleh Medan Sumatera Utara nggak cuman Bolu, nggak cuman Bika Ambon aja. Nah yang satu ini foodies khas Medan juga dan masih dimasak ala tradisional. Mau cobain? Kita buat dulu yuk bareng sama Bang Rakes. Ini saya lagi coba belajar nih sama Mas Bayu gimana cara bikin lomangnya. Ternyata nggak gampang, nggak sembarangan orang bikin lomang. Terus diapain nih Mas? Aduh. Foodies, ternyata susah ya. Harus benar-benar ahli. Mas Bayu udah berapa lama untuk bikin ini? 10 tahun. 10 tahun Foodies. Warung Lomang Panas Jaya, salah satu yang legend dan tersohor di kota Medan foodies. Udah eksis hampir 20 tahun dan bisa mengolah hingga 70 kilo beras ketan per harinya. Santan, pulut. Sama garam. Pulut tuh apa? Pulut ketan. Pulut tuh ketan sama garam, udah itu aja. 3 macam itu jadi makanan yang namanya lomang. Wah, ini udah belum? Sedikit lagi. Salah satu yang bikin pengunjung tetap datang ke Lomang Panas Jaya karena bisa melihat pembakaran lomang secara live kayak gini foodies. Jadi pembeli selalu membawa lomang dalam keadaan anget dan juga baru. Asik ya? Mas Bayu, kenapa bakarnya di pinggir jalan kayak gini? Kenapa bakarnya terlihat sama customer pembeli? Kenapa nggak di belakang dapur aja? Lihat, nampak asli dibakar. Loh, emang ada yang nggak asli dibakar? Kadang ada dikukus. Orang nggak percaya. Oh, paham saya. Nah foodies, kunci dari enaknya lomang bakar ya ada pada proses pembakarannya. Selain harus menjaga suhu api yang pas, campuran santan dan beras ketan yang sudah masuk ke dalam bambu harus dilap dengan kain basah. Tujuannya agar suhu tetap terjaga, bambu juga tidak hangus dan lomangnya tidak gosong. Dibuka, dibelah? Iya, dibelah. Udah. Dipakai aja. Oh, berarti sekali pakai. Oh, berarti ada habis berapa banyak kayak gini bambu banyak? Kira-kira dia kalau 1 minggu mau 1000 batang. 1000 batang dalam 1 minggu, foodies. Kes, proses bakarannya kan agak lama nih, butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Nah daripada kita nungguin ya kan, mending kita buka yang udah matang aja yuk. Sekalian lihat bentukan lomang yang udah matang tuh kayak gimana sih. Oh, jadi cuma pakai pisau aja? Iya. Baru didorong, terus abis itu udah kebelah? Ditarik. Oh gitu, foodies. Satu lagi foodies, bambunya ini cuma sekali pakai ya. Bambu yang udah dibelah bakalan jadi bahan buat pembakaran. Jadi foodies, si lomang ini disajikannya itu dengan tape atau srikaya. Pilihannya ada 2, gitu ya Mas Bayu ya. Ini yang srikaya, ini tapenya. Ini foodies. Wih, dicocol bareng sama saus srikaya dan tape mah makin lapar buang. Udahlah langsung aja kita meluncur ke meja. Ekspektasi saya jadinya rasanya kayak ketan menurut saya. Tapi setelah saya coba langsung untuk pertama kalinya saya cobain namanya lomang, ternyata dia rasanya kayak agak milky gitu, susu-susuan gitu, padahal nggak ada susunya loh, karena dia pakai santan. Terus yang kedua, rasanya agak sedikit crunchy, kriuk. Kenapa? Karena dibakar, jadi proses pembakarannya itu yang membedakan rasa hasil daripada berasnya tadi. Rasa ketan putih yang dicampur sama santan kelapa asli, bikin rasanya gurih-gurih nikmat. Ditambah dengan aroma daun pisang dan aroma bakaran yang mantap, makin auto ngunyah nih kita foodies. Ini lazis. Kalian ya. Pak Davi, Ini namanya es folding. ini ciri sini juga, ciri khas Medan juga. Oh, jadi dia isinya apa aja, Bang Davi? Ada pulutnya, Ada pulutnya, ada lemangnya. ada rotinya, terus ada Oh, pakai roti juga. Pisang, lomang sama roti. Nah loh, lomang jadi es campur. Gimana tuh rasanya? Nanti jadi menu penutup aja ya foodies. Bang Rakes mau cobain lomang pakai srikayanya dulu nih. Gimana ya mendeskripsikan makanan enak itu foodies ya? Jadi lomangnya itu kan gurih. Nah, si srikayanya ini manis dan srikaya ini bikin sendiri. Jadi bisa kebayang gurihnya lomang yang dibakar itu tadi yang masih panas-panas hangat-hangat ini dicocol sama srikaya buatan sendiri foodies. Aromanya itu srikaya berasa banget di lidah, manis banget. Srikaya yang kental dengan manis gula merah dan rasa pandan yang menggelegar emang cocok banget dengan kenyalan lomang. Jadi penasaran ya, gimana kalau ketan ketemu sama ketan? Agak lain sih ini emang foodies. Kalau mau kau hidup bahagia, makan lomang sama tape.
Rasanya unik banget, Foodies. Nggak kebayang di mulut nih, rasa yang baru di mulut saya. Pertama kali saya makan yang namanya beras santan, kan udah biasa kita makan. Jadi satu, masuk mulut. Buh, enak banget ini, Foodies. Wow, surprisingly, ketan makan ketan alias double ketan jadi dua penggoyang lidah kita, Foodies. Tapi merah yang asam-asam bisa imbang loh dengan gurih lomang yang menggunakan santan. Setelah berasam-asam dan bergurih-gurih, sekarang saatnya kita coba es colding. Kebayang nggak sih, Budi? Lomang, makanan yang dibakar di dalam bambu, ya. Yang tadi kita lihat prosesnya. Yang diekspektasi saya cuma sebuah makanan, ternyata tadi Bang Davi yang punya tempat ngasih es colding ini. Foodies, bisa kebayang nggak sih rasa smoky, daun pisang, dan bambu yang berada dalam lomang bercampur dengan es gula merah? Wih, sensasinya berbeza. Namanya aja es colding alias kolak dingin. Jadi ada isian pisangnya juga tuh, Foodies. Selain itu ada cincau dan cendolnya juga. Wah, jadi nambah kesegaran yang hakiki, El. Ternyata kalau Foodies kesini itu mulai jam 6 pagi sudah bisa dibeli. Karena mereka, si Bang Davi ini, lomang ini sudah masak pembakaran mulai dari jam 4 pagi. Dan satu lagi, ternyata lomang ini juga bisa dibeli sebagai oleh-oleh. Nah, buat yang sempat mampir ke Medan dan mau bawa lomang jadi oleh-oleh, tenang, nggak bakal bikin kocek goyang kok. Satu batang bambu lomang seharga 30.000 aja. Ini bisa makan rame-rame. Plus sudah bisa dicocol pakai serikaya yang lazis. Jadi kalau kalian mau mampir langsung aja ya ke Lomang Panas Jaya di Jalan Flamboyan Medan. Ini no cabang ya, Foodies. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Foodies, jangan lupa makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Sekarang saya mau coba, Foodies, habisin es coldingnya. Mana tadi? Nah, ini dia. Beh, lomang bakar pakai es.